Sekarang kita akan bahas obat anti hipertensi. Nah, sebelum kita bahas obat anti hipertensi, teman-teman harus paham dulu terkait dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ya, ini merupakan apa? Kondisi medis ya, di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis ya dalam jangka waktu yang lama. Kalau teman-teman nih misalnya kesiangan ya ke kampus mau nge-lab gitu ya, lari gitu ya dari gerbang, kemudian tiba di lab itu tekanan darahnya seperti meningkat ya. Nah, apakah itu disebut dengan hipertensi? Langsung disebut hipertensi? Enggak ya. Jadi belum tentu hipertensi ya. Kondisi jangka panjangnya itu atau kronisnya itu menjadi salah satu ya salah satu parameter dan juga nanti kita lihat stage-stage-nya atau klasifikasinya ya untuk hipertensi ini ada beberapa begitu ya. Nah, ini kita akan bahas terkait dengan tekanan darah. Tekanan darah itu ada dua ya teman-teman. Ada bagian sistolik dan juga diastolik. Kalau sistolik ini merupakan tekanan saat jantung berdenyut atau berdetak. Ini juga bisa kita sebut tekanan atas. Ya, pernah dengar misalnya tekanan darah 120 per 80 ya milimeter Hg. Nah, yang atasnya itu disebut dengan sistolik. Nanti per yang bawah, nah itu disebut dengan apa? Diastolik. Nah, kalau diastolik ini tekanan saat jantung beristirahat setelah pemompaan ya disebut dengan tekanan bawah. Nah, ini contoh alat sebelah kanan ya. Ini alat tensimeter gitu ya. Nah, untuk menentukan atau mengukur tekanan darah ya. Bisa juga yang mengandung raksa ya, sphygmomanometer namanya dicatat ya. Alat untuk mengukur tekanan darah ya yang mengandung raksa ya nanti kurang lebih sama ya ada pita yang akan dimasukkan ke lengan ya ke lengan pasien kemudian nanti di sini dipompa ya dipompa kemudian nanti raksanya naik ya teman-teman lalu turunkan perlahan sampai nanti ada bunyi apa ya harus apa ya namanya dibantu oleh stetoskop. Pusing gitu ya. Tidak ada gejala yang menunjukkan pasien tersebut sedang naik tekanan darah atau hipertensi begitu ya. Nah, oleh karena itu salah satu apa namanya ya, salah satu penyakit disebut silent killer gitu ya, karena ya tidak ada gejalanya tahu-tahu pasien misalnya terjatuh ya apa namanya karena tekanan darahnya tinggi, misalnya pembuluh darahnya pecah misalnya ya. Nah, itu bisa disebut dengan silent killer. Jadi nggak tentu ya pasien itu tiba-tiba ya tinggi nggak kerasa gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar kasus yang terbaru ya artis ya salah satu artis tuh yang MC gitu ya. Mungkin teman-teman tahu MC salah satu MC yang juga penyiar radio tuh tiba-tiba terjatuh di kamar mandi misalnya. Ternyata ya itu karena tekanan darahnya pas diperiksa itu sedang tinggi ya. Nah, terapi hipertensi teman-teman kita masuk ke sini ya. Ada dua, ada non farmakologi dan farmakologi. Untuk non farmakologi ya tidak menggunakan obat-obatan, tapi memodifikasi gaya hidup. Nah, seperti ini ya. Penanganan non farmakologi bisa modifikasi gaya hidup, penurunan berat badan ya. Kalau dirinya kelebihan berat badan, Bu tahu dari mana gitu ya kelebihan berat badan bisa menggunakan tabel body mass index ya
Nanti Ibu Ibu sampaikan rumusnya. Kemudian ada diet kaya dan sayuran dan buah ya, diet rendah sodium, kemudian juga aktivitas fisik, tidak mengonsumsi alkohol dan menghentikan kebiasaan merokok. Nah, tadi ada diet rendah sodium ya, ada garam-garam yang sekarang diproduksi dengan rendah natrium, teman-teman. Itu bisa dicari di apotek ya, teman-teman bisa searching nih apa saja sih yang ada di pasaran gitu ya. Nah, ketika modifikasi gaya hidup ini mau menurunkan kadar natrium yang dikonsumsi, ya bisa pada saat misalnya proses memasak, bisa menggunakan garam yang tadi ya, atau misalnya dalam satu keluarga misalnya eh, pasien dipisahkan ya masakannya misalnya tidak menggunakan garam atau misalnya tadi garamnya menggunakan garam yang rendah natrium. Untuk anggota keluarga lainnya bisa menggunakan garam yang normal. Seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan tadi yang kelebihan berat badan ya. Kalau yang kelebihan berat badan ceknya di mana? Dengan menghitung BMI namanya ya. Ibu ketik di kolom chat teman-teman bisa lihat BMI ya atau IMT. BMI dicatat Body Mass Index ya atau IMT sama dengan IMT ya, indeks massa tubuh. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, rumus BMI atau IMT itu sama dengan ya berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam kuadrat ya. Nah, kuadrat ini ke atas ya. Nah, pangkat 2. Jadi untuk menentukan BMI, teman-teman lihat di kolom chat, BMI sama dengan BB per TB, ya pangkat 2 ya. Nah, untuk tinggi badan dalam satuan apa? Meter. Nah, teman-teman ada yang tingginya 160, maka ubah dulu dalam satuan meter. Berarti berapa? Aktifkan mic-nya. 1, 1,6 meter, Ibu. betul, 1,6 meter. Nah, misalnya berat badannya 50, misalnya berarti body mass index-nya atau IMT-nya 50 per 1,6 kali 1,6. Boleh teman-teman sekarang hitung dulu masing-masing BMI, tapi nggak usah disebutin lah. Hitung aja masing-masing, oh berat badan saya segini nih, tinggi badan segini. Berat badannya dalam satuan kilogram ya, kemudian tinggi badannya bisa dalam satuan apa? Meter. Nah, terus diapain Bu? Abis itu teman-teman bisa searching ya di internet ya, tabel IMT atau tabel Body Mass Index. Nah, pakainya yang Indonesia ya, teman-teman, karena ada Body Mass Index apa orang Eropa itu orang Asia, kita pakainya orang Asia begitu ya. Nah, bandingkan angka yang tadi dihasilkan dari perhitungan ya, boleh teman-teman pakai kalkulator, lalu bandingkan terhadap indeks tabel massa apa namanya tabel indeks massa tubuh ya yang ada. Oh, masuknya misalnya di apa namanya kurang kurang apa namanya kurang berat badannya atau misalnya normal atau overweight atau obes ya, obesitas seperti itu. Nah, bisa dari situ ya. Kemudian selain dari BMI ya bisa juga dari lingkar pinggang juga bisa ya untuk menentukan pasiennya obesitas atau tidak. Ya, dapat dipahami sampai sini? Bisa ya untuk modifikasi gaya hidup. Nah, berikutnya kita beralih ke faktor-faktor yang apa ya namanya harus diperhatikan dalam pemilihan obat antihipertensi. Yang pertama keparahan penyakit, ya. Yang pertama keparahan penyakit. Nah, yang ini ya keparahan penyakit itu seperti apa? Tadi teman-teman sudah lihat berdasarkan WHO, ya ada kategori apa saja? Hipertensi rendah, hipertensi tinggi atau hipertensi berat, ya. Nah, untuk hipertensi tadi itu sesuai dengan keparahan penyakit itu menentukan obatnya itu mau apa ya, golongan obatnya apa. Nanti kita bahas golongan obat antihipertensi macam-macam. Ya, kemudian efek obat terdahulu. Nah, efek obat terdahulu bisa karena hipertensinya akibat dari penggunaan kontrasepsi misalnya ya, teman-teman kontrasepsi. Nah, makanya bisa dipilih obat tertentu ya, obat golongan tertentu mau AC inhibitor, ARB gitu ya. Nah, untuk mengatasi efek obat terdahulu. Ya, misalnya dulu pakai hormon kontrasepsi, misalnya yang pil, ada apa lagi? Teman-teman aktifkan mic-nya. Kontrasepsi itu ada dalam bentuk apa saja? Pil ya. Kemudian apa? Injeksi. Implan. Ya, betul, implan ya dalam bentuk hormon. Nah, ternyata ya menurut literatur gitu, ada efek
yang diberikan dari penggunaan obat hormon tadi ya ternyata mempengaruhi ya tekanan darah pada wanita begitu ya pada seorang ibu gitu ya. Jadi pasien yang wanita itu ya belum tentu bawaan ya hipertensinya atau misalnya tiba-tiba hipertensi ternyata ada karena efek obat terdahulu. Nah, oleh karena itu bisa dipilihkan obat untuk mengatasi ya tekanan darah tinggi ya berbagai macam golongan bisa nanti kita lihat juga di guideline-nya ya seperti apa ya pemilihannya. Kemudian juga bisa dipilihkan juga nih obat kontrasepsi yang lain atau cara kontrasepsi yang lain ya agar misalnya pasiennya sudah tidak nyaman lagi dengan obat tersebut ya supaya tidak naik lagi tekanan darah bisa dipilih cara lain. Kemudian efek samping obat antihipertensi dipilih obat yang paling minimal ya apanya efek samping yang dirasa. Nah, boleh dicatat teman-teman efek samping obat antihipertensi yang banyak dilaporkan itu adalah batuk kering disebabkan oleh obat captopril. Itu golongan ACE inhibitor. Ya, nanti ada penjelasannya ya. Nah, kalau pasiennya tidak bisa menggunakan obat itu karena tidak nyaman ya akibat dari efek samping yang ditimbulkan, maka dipilih golongan obat yang lain. Kemudian harga. Nah, harga juga menentukan pemilihan obat antihipertensi. Bisa dipilih obat yang terjangkau harganya ya karena misalnya hipertensi kan minumnya setiap hari begitu ya apa namanya misalnya seumur hidup tidak semua pasien itu di cover oleh sekarang JKN ya Jaminan Kesehatan Nasional ada yang bayar tunai umum nah itu dipilih yang terjangkau teman-teman ya kemudian komplikasi penyakit ya komplikasi penyakit itu misalnya hipertensi bisa ada komplikasi penyakit dengan penyakit lain seperti contohnya diabetes mellitus ya diabetes mellitus kemudian gagal ginjal kronis nah itu pemilihan obatnya pun menjadi apa ya faktor untuk dipikirkan gitu ya mau milih obat apa nih seperti itu dan tentu saja dengan resep siapa dokter ya. Nah, dalam penanganan hipertensi, teman-teman, umumnya mengacu pada suatu guideline yang dinamakan GNC atau JNC ya. Sampai saat ini GNC itu kan berkembang ya. Nah, sekarang masih bisa digunakan GNC 8 dipublikasikan tahun 2014 ya. Nah, bisa juga yang menggunakan apa namanya guideline lain barangkali ada guideline Kemenkes yang bisa saja diturunkan dari GNC ini. Namun GNC ini ya secara internasional itu digunakan di Indonesia juga digunakan ya. Nah, ini gambarannya untuk guideline dari GNC 8 untuk hipertensi ya. Ini mulai dari pada usia di atas sama dengan 18 tahun ya, pasien dengan hipertensi ya. Bagaimana? Maka aplikasikan dulu modifikasi apa gaya hidup yang tadi apa aja teman-teman aktifkan mic-nya. Modifikasi gaya hidup untuk pasien hipertensi apa saja? Apa aja? Diet rendah sodium, Ibu. Ya, dia rendah sodium atau garam ya, natrium. Kemudian coba, Merokok oh ya. ya, ya tidak merokok ya. Kemudian tidak mengonsumsi alkohol ya. Kemudian juga apalagi olahraga ya dan penurunan berat badan misalnya. Nah, itu dilanjutkan ya terapi apa namanya non farmakologi tersebut. Nah, kemudian kalau masih belum ya, masih belum turun juga ya. Nah, kita akan menentukan target berikutnya ya bahwa untuk hipertensi yang belum bisa turun tadi kita bisa turunkan ya dan dikategorikan berdasarkan usia, kemudian adanya penyakit diabetes atau gagal ginjal kronis. Jadi pasien yang tadi itu dikelompokkan dulu untuk menentukan terapi yang akan dipilih. Nah, ini ya general population. Yang sebelah kiri teman-teman baca no diabetes or CKD. CKD itu chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis. Kalau pasiennya tidak ada diabetes atau gagal ginjal kronis, ya, nah maka bisa pakai guideline yang sebelah kiri. Nah, kalau yang sebelah kanan, pasiennya ada penyakit diabetes atau ada gagal ginjal kronis, maka pakainya guideline yang sebelah kanan, ya.
Nah, kemudian kita bisa lanjutkan untuk usia di atas sama dengan 60 tahun, ya, target tekanan darahnya itu sebisa mungkin di bawah 150/90 mm Hg ya. SBP itu systolic blood pressure ya, DBP itu diastolic blood pressure. Jadi sebisa mungkin targetnya untuk yang di atas usia 60 tahun itu segini aja, di bawah 150/90. Kenapa Bu nggak di bawah 120/80? Karena ya pada faktor usia juga mempengaruhi ya. Tidak serta-merta bisa mencapai 120/80. Segini juga udah untuk yang usianya di atas 60 tahun atau disebut lansia itu sudah alhamdulillah gitu ya, karena ada faktor-faktor misalnya metabolisme sudah mulai berkurang ya, kemudian ya faktor usia begitu, karena faktor usia mempengaruhi tadi tekanan darah. Mungkin 140/80 itu udah normal bagi usia di atas sama dengan 60 tahun. Dapat dipahami ya sampai sini. Kemudian untuk pasien yang di bawah usia 60 tahun ya, ini target tekanan darahnya itu di bawah 140/90 mm Hg ya, milimeter raksa. Kemudian untuk pasien yang ada diabetes atau gagal ginjal kronis, ini tidak dibagi berdasarkan usia, tapi semua usia, all ages ya. Nah, tapi di sini ada diabetes tapi tidak ada gagal ginjal. Maka targetannya adalah di bawah berapa? 140/90 mm Hg. Nah, dari ketiga kategori ini ya, baik yang tidak ada diabetes atau gagal ginjal kronis, maupun ada diabetes tapi tidak ada gagal ginjal kronis. Nah, ini dibagi menjadi dibagi menjadi dua ras untuk pemilihan terapinya. Ada ras non-black sama black. Kalau Indonesia itu maksudnya black atau non-black? Barangkali non-black kali ya untuk rasnya. Nah, untuk yang non-black itu akan ke sebelah kiri, teman-teman. Guideline-nya itu milih diuretik tipe thiazid. Untuk diuretik golongan obatnya seharusnya sudah diberikan ya, sudah disampaikan. Nah, pilih diinisiasi atau diawali dengan diuretik tipe thiazid. Contohnya apa sih? Coba Ibu yang ini yang nggak aktif kameranya boleh sharing. Resta, coba Resta. Contoh tipe diuretik thiazid apa ya? Pernah dengar HCT? Yang lain boleh juga sebutkan. HCT itu apa? Hidrokortiazid. Iya betul, hidroklorothiazid. Nah, itu adalah golongan obat thiazid ya, diuretik thiazid. Lanjut ya. Jadi untuk obat yang rasnya non-black, pilih dulu awali dengan HCT. Ya, dengan thiazid, maksudnya contohnya HCT, diuretik thiazid. Or katanya atau S inhibitor ya, ACI ya, atau ARB, angiotensin receptor blocker, atau CCB, calcium channel blocker, baik tunggal maupun kombinasi. Ya, dapat dipahami ya. Kalau yang rasnya hitam, maka pilih golongan obat diuretik pertama atau CCB, calcium channel blocker, bisa tunggal, bisa kombinasi. Sebentar ya, Ibu pindah dulu ruangan. Kurang. Maaf, Ibu lanjutkan ya. Nah, tadi kita sampai ke yang ras black ya, teman-teman. Jadi bisa menggunakan apa tipe golongan obat apa diuretik thiazid ya. Kemudian bisa juga atau ya calcium channel blocker, bisa tunggal atau kombinasi ya. Kita beralih ke sebelah kanan ya. Untuk pasien dengan gagal ginjal kronis ya, semua usia, baik ada atau tidak ada diabetes. Nah, maka target tekanan darahnya itu di bawah 140/90 mm Hg. Ya. Semua ras, baik yang black, kulit hitam atau non-black gitu ya.
Nah, ini di sini inisiasi langsung pakai ACE inhibitor atau ARB, ya, angiotensin receptor blocker, baik tunggal ataupun kombinasi dengan golongan obat yang lain. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, pemilihan terapi obat untuk antihipertensi tadi, ya, strateginya yang pertama maksimalkan pengobatan yang pertama sebelum menambahkan kedua. Artinya sebisa mungkin, ya tadi misalnya pemilihannya pakai tiazid dulu, contoh misalnya HCT dengan dosis 2,5 mg per hari misalnya, ya. Nah, sebelum menambahkan golongan obat lain, ya, optimumkan pakai obat itu dulu. Bisa dengan memaksimumkan dosis, misalnya, tambahkan misalnya dalam sehari 5 mg untuk HCT-nya. Nah, itu dipantau, dimonitoring, ya, apakah menurunkan tekanan darah signifikan atau tidak. Kemudian yang ketiga, ya, ini start with two medication itu artinya ya boleh menggunakan dua golongan obat, ya, yang terpisah ataupun menggunakan fixed dose combination atau kita sebut combi pack, ya, combo pack maksudnya. Jadi satu tablet itu atau satu sediaan itu isinya 2 zat aktif. Itu fixed dose combination contohnya. Nah, misalnya tadi kita lihat ada tipe tiazid dengan ACE inhibitor, ya bisa tunggal bisa kombinasi. Nah, yang kombinasi itu bisa HCT plus tablet lain, misalnya captopril, atau ada satu tablet itu ada 2 zat aktif, 2 golongan. Ya, bisa seperti itu. Jadi pertama optimumkan dulu, ya, titrasi dulu dosisnya dengan satu zat aktif, apakah menurunkan atau tidak. Lanjut ya. Nah, berikutnya, kalau dengan strategi tadi, ya, mencapai tujuan tekanan darahnya, maka ya lanjutkan, ya, ini. Lanjutkan. Tapi kalau tidak, ya, maka ini lihat. Bisa tetap, kalau modifikasi gaya hidup tetap, ya, tetap ada. Kemudian untuk strateginya nanti bisa mentitrasi, ya, diuretik tipe tiazid atau ACE inhibitor atau ARB atau CCB, ya, menggunakan pengobatan, ya, dikombinasi dipilih, istilahnya ya dicoba, harus dicoba karena kita tidak tahu, ya, mana yang cocok. Kemudian strategi lainnya, ya, bisa mentitrasi dosis juga, ya, baik masing-masing tadi golongan obat tadi, ya, dari yang terendah sampai ke maksimum dosis hariannya bisa diterima oleh pasien, ya. Dan seterusnya, kalau tidak, ya, titrasi lagi, dosisnya diganti gitu, ya, titrasi itu bisa diganti dosisnya, yang satu dinaikkan, yang satu diturunkan kalau obatnya lebih dari satu golongan, dan seterusnya sampai dapat ditemukan gitu, ya, golongan obat yang cocok. Nah, ini yang terakhir, ketika masih saja tidak sampai tekanan darahnya sesuai tujuan, maka bisa tambahkan golongan obat lain. Contohnya, golongan obat lain itu beta blocker, aldosteron antagonis, ya, atau yang lainnya, ya, yang tentu saja disesuaikan dengan ahlinya juga, ya, sebisa mungkin bisa hipertensi ini misalnya awalnya oleh dokter umum, misalnya diresepkan, bisa dialihkan misalnya ke expertnya gitu, ya, dokter yang ahli dalam bidang hipertensi, bisa dokter penyakit dalam misalnya gitu, ya. Jadi tidak harus menunggu dari dokter umum saja, bisa beralih, ya, second opinion, bisa ke yang lebih expert begitu, ya, teman-teman. Nah, berikutnya, ya, ini gambaran sistem RAA, ya, yang mengatur tekanan darah dalam tubuh kita. RAA itu apa? Renin, angiotensin, aldosteron. Ya, sistem RAA diawali dengan adanya senyawa yang dihasilkan, ya, secara alami dalam tubuh kita, ya, dalam hati, ya, terus dihasilkan, yaitu senyawa angiotensinogen. Angiotensinogen ini dibantu oleh senyawa renin yang dihasilkan oleh ginjal, ya, berubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 ini, ya, selanjutnya dibantu berubah menjadi angiotensin 2 oleh adanya ACE. Nah, ACE ini apa? Dicatat teman-teman. Angiotensin converting enzyme, yaitu enzim yang mengubah
angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini yang memperantarai efek-efek seperti aktivitas simpatis yang akan meningkat ya, sehingga menyebabkan kontraktilitas miokard ya. Simpatis itu yang tidak dirasa ya. Memang kita merasa tekanan darah kita diatur sama kita enggak kan? Nah, itulah aktivitas simpatis ya yang tidak bisa kita atur ya. Nah, nggak bisa kita tentukan, ya tekanan darah turun dong gitu ya. Nggak mungkin gitu ya teman-teman, seperti itu. Kecuali tadi, misalnya kita terapi non farmakologi atau terapi farmakologi. Kemudian ini menyebabkan apa? Kontraktilitas miokard ya meningkat, denyut jantung meningkat, sehingga apa? Sehingga darah. Nah, tekanan darah juga meningkat. Lalu apa namanya? Apalagi yang diakibatkan oleh adanya angiotensin 2 ini? Vasokonstriksi. Vasokonstriksi ini ya, penyempitan saluran pembuluh darah, menyebabkan apa? Retensi perifer meningkat dan ya ujung-ujungnya tekanan darah meningkat. Lanjut, angiotensin 2 ini memicu terjadinya sekresi aldosteron. Senyawa aldosteron ini nanti berperan dalam retensi natrium. Jadi retensi itu menahan natrium dan mengeluarkan kalium. Selain itu bisa menyebabkan retensi cairan. Jadi tertahan volume cairan atau volume darah itu akan meningkat dan terjadi tekanan darah yang meningkat. Lalu angiotensin 2 juga ya efeknya apa? Menyebabkan sekresi ADH. ADH itu apa? Antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon itu yang menyebabkan kita tidak selalu berkemih kan, menahan gitu ya cairan dalam tubuh supaya tidak dikeluarkan lewat urin. Kemudian angiotensin 2 juga memiliki efek menyebabkan ya manusia apa? Memiliki rasa haus ya. Lalu menyebabkan pasiennya manusia itu minum dan menyebabkan volume darah meningkat. Nah, teman-teman, berkenaan minum ya untuk pasien hipertensi itu sampai diatur ya. Kalau kita yang normal itu bisa berapa liter, ada yang tahu nggak sehari itu normalnya, baiknya gitu ya, minum air mineral itu, air putih itu berapa liter baiknya? Ada yang tahu? Kan, baiknya? 2 Ibu. Ya, bisa 2 liter ya, atau sekarang ada yang lebih apa ya, lebih detail sesuai dengan berat badan, ada perhitungannya kebutuhan hariannya berapa, tapi rata-rata ya 2 liter per hari. Nah, untuk pasien hipertensi karena tadi ya sudah angiotensin 2 ini ya menyebabkan rasa haus gitu ya, keinginan minum, maka minuman yang dikonsumsi oleh pasien hipertensi itu sampai ada yang dibatasi teman-teman, nggak boleh lebih dari sekian liter. Biasanya oleh dokternya itu ditentukan sehari nggak boleh lebih dari misalnya 1,5 liter, contohnya seperti itu. Jadi seharian tuh ya pokoknya dalam 24 jam hanya boleh segitu volumenya yang bisa diminum. Karena tadi untuk ya supaya tidak terjadi peningkatan volume darah yang ujung-ujungnya meningkatkan tekanan darah. Nah, Ibu tanya dulu ya, memangnya tekanan darah itu kalau meningkat bahayanya apa sih selain tadi ya? Silent killer apa teman-teman? Komplikasinya yaitu apa? Pecah pembuluh darah ya, misalnya di otak gitu ya. Atau kita sebut dengan apa? Stroke ya. Stroke ada beberapa macam ya, contohnya ada stroke hemoragi seperti itu ya. Nah, itu yang menyebabkan bahayanya. Kenapa makanya tekanan darah itu ya tadi silent killer ya, padahal 200, udah 200 tuh harusnya ya diturunkan gitu ya, udah tidak hanya cukup karena sudah hipertensi berat tidak cukup hanya modifikasi gaya hidup ya. Nah, harus dibantu misalnya dengan obat. Contohnya seperti itu. Nah, balik lagi ya ke sini ke gambaran sistem RAA. Nah, ketika tekanan darah meningkat ya semuanya akan menyebabkan tekanan perfusi ginjal meningkat dan ya tadi ginjal akan menghasilkan renin gitu ya. Jadi sistem RAA ini ya bisa menentukan kenaikan tekanan darah. Nah, ini gambaran lainnya ya, sistem renin, angiotensin, aldosteron. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ada mekanisme kerja obat yang nanti akan teman-teman pahami ya. Nah, ini angiotensinogen kan tadi dibantu oleh renin ya, berubah menjadi angiotensin 1, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan ACE. Nah, ACE ini angiotensin converting enzyme. Oleh karena itu supaya tidak terjadi atau berkurang ya
angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2, maka nanti obatnya itu ACE inhibitor nama golongan obatnya. Ya, kemudian ada juga di sini ketika angiotensin 2 ya, di mana reseptor yang memperantarainya itu yaitu angiotensin tipe 1 ya reseptornya, maka nanti di sini adalah yang bekerja angiotensin reseptor blocker karena memblok reseptor angiotensin yang memperantarai vasokonstriksi dan yang lain, aktivasi simpatetik dan yang lain. Ya, sampai sini dapat dipahami. Nah, kemudian di sini juga menunjukkan ya kalau obat ACE inhibitor ternyata bisa menyebabkan senyawa bradikinin yang secara alami dalam tubuh kita ya meningkat. Bradikinin inilah yang menyebabkan batuk ya, batuk kering seperti itu. Jadi efek sampingnya yang mungkin terjadi dari penggunaan ACE inhibitor adalah meningkatnya senyawa bradikinin karena harusnya sudah di apa ya, secara alami itu kan senyawa dalam tubuh kita tuh mekanismenya ya kalau sudah dibutuhkan di apa namanya dibuang gitu ya. Nah, bradikinin ini kan sebenarnya butuh dalam tubuh kita untuk apa ketika kita hanya batuk sekali-kali. Fungsinya batuk apa sih? Fungsinya batuk kan mengeluarkan benda asing ya, teman-teman. Tapi kalau sudah terus-terusan ada bradikininnya akan menyebabkan ya terganggu. Misalnya pasiennya di tengah malam misalnya terbatuk karena efek sampingnya malah terganggu, hipertensinya bukannya turun ya malah nambah naik seperti itu. Nah, ini untuk gambaran sistem tadi ya, di mana tekanan darah tubuh itu diatur oleh sistem renin-angiotensin, aldosteron, ya. Hormon renin dihasilkan oleh ginjal yang tadi ya di dalam skemanya. Jika aliran darah dalam glomeruli berkurang, ginjal akan melepaskan renin. Nah, dalam plasma, renin bergabung dengan protein membentuk angiotensin 1 yang oleh enzim ACE ya atau angiotensin converting enzim diubah menjadi angiotensin 2 di mana ya fungsinya aktif dan bersifat vasokonstriksi ya, menstimulir hormon aldosteron yang mempunyai efek retensi air dan garam sehingga volume darah bertambah yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. Nah, ini golongan obat pertama dicatat ya. S inhibitor atau ACEI ya, angiotensin converting enzim inhibitor. Mekanisme kerjanya inhibitor ACE ini mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, di mana ya angiotensin 2 memfasilitasi atau berfungsi sebagai vasokonstriktor kuat ya, menyempitkan pembuluh darah, kemudian menstimulasi sekresi aldosteron yang menyebabkan apa tadi? Retensi cairan ya, volume darah jadi meningkat seperti itu. Dan S inhibitor ini merupakan second line terapi karena terapi pertamanya apa tadi? Diuretik tipe diazid ya. Nah, kemudian S inhibitor juga menghambat degradasi bradikinin. Nah, ini yang alami itu kan bradikinin ada dalam tubuh, ya. Tapi terhambat dengan adanya S inhibitor ini sehingga bradikininnya meningkat, ya. Kemudian menstimulasi sintesis substansi vasodilator lain seperti prostaglandin dan prostasiklin. Efek samping obatnya batuk kering, hiperkalemia, ya kadar kalium meningkat dalam darah ya tinggi karena rata-rata ya menyebabkan retensi kalium dalam darah kan natriumnya yang banyak dikeluarkan ya. Nah, natrium kan berfungsi sebagai apa ya? Meningkatkan tekanan darah kan, makanya ya di barter gitu kaliumnya yang sekarang jadi banyak dalam darah. Maka harus monitoring. Kemudian bisa saja menyebabkan protein dalam urin ada ya, protein urea, gangguan fungsi ginjal juga bisa dipengaruhi oleh golongan obat ini. Contoh obatnya boleh diaktifkan mic-nya supaya familiar kita sebutkan bersama. Contoh obatnya apa saja ini? Yuk, aktifkan mic-nya. Captopril, Enalapril, enalapril, lisinopril, ramipril, april. Ya, khas ya. Cirinya ada apa? Pril kata belakangnya ya. Nah, kemudian teman-teman berikutnya ini adalah apa namanya dosis ya. Ini tabel dosis dan frekuensi atau aturan pakai. Misalnya Captopril dosisnya bisa 25 sampai ini satuannya miligram ya. Nah, kalau Captopril 25 bisa sampai 100 mg per hari.
ya, frekuensinya bisa 2 kali sehari. Contoh yang lain Ramipril misalnya. Ramipril bisa mulai dari 2,5 mg sampai 20 mg. Frekuensinya cukup 1 kali sehari, ya. Cara bacanya seperti itu. Ini gambaran lainnya, ya. Misalnya, bentar. Lisinopril 10 sampai 40 mg per hari, frekuensinya 1 kali. Berikutnya ada ARB, ya, golongan obat angiotensin reseptor blocker, ya, antagonis angiotensin 2. Di mana mekanisme kerjanya ARB menahan langsung reseptor angiotensin tipe 1, ya, reseptor yang memperantarai efek angiotensin 2 atau yang memediasi efek vasokonstriksi, rilis aldosteron, aktivasi simpatik, dan rilis ADH. ADH tadi apa teman-teman? Sebutkan. Anti diuretik, hormon anti diuretik, ya. Jadi tidak selalu berkemih kan, kita bisa menahan karena ya ada ADH gitu ya. Tapi rilis ADH ini ya berpengaruh juga terhadap volume darah yang meningkat gitu ya. Nah, kemudian untuk golongan obat ARB ini tidak menghambat pemecahan bradikinin, berarti tidak ada apa efek samping batuk, ya, tidak ada efek samping batuk. Kemudian efek samping obatnya hiperkalemia yang secara umum ya antihipertensi, kemudian ada gangguan ginjal, hipotensi ortostatik. Ini seperti gejalanya itu dari rebahan gitu ya, kebangun itu pusing gitu ya. Nah, karena tekanan darahnya menurun ya. Efek samping obat antihipertensi juga ya selain tadi hiperkalemia yang menyebabkan ya malah jadi hipotensi banget gitu ya. Jadi tekanan darahnya menurun sekali. Nah, kemudian golongan obatnya ini memiliki contoh obat yang nama belakangnya TAN ya. Boleh diaktifkan mic-nya. Sebutkan. Apa saja? Losartan, Losartan, ini sebutkan lagi, Pandesartan, Besartan, ya, Losartan, Telmisartan, Valsartan. Ini ya baik, terima kasih. Nah, ini dosisnya ya. Nah, misalnya Kandesartan 8 sampai 32 mg per hari ya, bisa dipilih kekuatan dosisnya, frekuensinya 1 atau 2 kali sehari. Contoh obat lain Telmisartan bisa 20 sampai 80 mg per hari, frekuensinya 1 atau 2 kali sehari. Ya, contohnya seperti itu. Berikutnya ada golongan obat ketiga, golongan nitrat. Ya, golongan nitrat ini berguna dalam pengobatan angina. Jadi bisa sebagai pelebar pembuluh darah, ya. Apa yang dimaksud dengan angina? Angina ini rasa kurang nyaman ya di dada karena suplai oksigen yang tidak memadai gitu ya, tidak adekuat ke otot jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen jantung. Ya, bisa dikarenakan penyempitan pembuluh darah tadi, ya. Nah, perawatan angina ini tujuannya untuk mengurangi kebutuhan oksigen otot ya di jantung maupun menambahkan aliran darah ke daerah arteri koronaria. Nah, untuk nitrat ya sebagai obat vasodilator berarti yang melebarkan atau merelaksasikan dinding pembuluh darah. Nah, bisa menyebabkan terjadinya pelebaran arteri koroner, jadi blood flow atau aliran darah menuju otot jantung itu lancar dan ya oksigen ya, kebutuhan oksigen ini akan terpenuhi. Contoh obatnya ada gliseril trinitrat, isosorbit dinitrat ya atau ISDN nih teman-teman harus hafal ya. Terutama biasanya ISDN suka keluar di ujian ya di UKOM. Kemudian di SMN isosorbit mononitrat ya. Nah, untuk golongan obat ini bisa digunakan secara sublingual. Sublingual, coba Ibu tanya Ratna Rizka. Hadir. Ratna Rizka masih ingat nggak? Sublingual itu bagaimana cara aplikasinya pada pasien, penggunaan obatnya? Ya. Izin menjawab Ibu, Ya. obat yang disimpan di bawah Ya, betul. Sublingual disimpan di bawah lidah. Jadi supaya apa? Larut ya di bawah lidah ya, supaya cepat absorpsinya. Betul, terima kasih. Nah, ini ya bisa sublingual. Nah, tapi untuk gliseril trinitrat kalau ada bentuk lain misalnya semprot aerosol bisa lebih cepat
juga ya, terutama untuk pasien yang tidak bisa melarutkan sediaan sublingual. Mungkin karena salivanya sedikit ya, bisa macam-macam ya. Atau ya tidak bisa aja gitu ya, kayak misalnya ada pasien yang nggak bisa minum tablet gitu ya. Udah dewasa juga nggak bisa minum tablet, ya kita tidak bisa memaksakan, kita bisa pilih bentuk sediaan lain ya. Nah, kemudian berikutnya ada ISDN, sama ini juga sublingual ya. Dan bisa juga digunakan secara oral biasa teman-teman, diminumnya pakai air gitu biasa, ditelan, tidak di bawah lidah. Nah, itu untuk profilaksis atau pencegahan. Jadi untuk pasien yang misalnya tidak lagi kena serangan gitu ya, serangan anginan, nah bisa menggunakan secara oral biasa aja ya. Kemudian kita berlanjut ya ke golongan obat yang lain. Oh iya, Gio udah hadir. Lanjut ke golongan obat lain ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu dari 3 golongan obat, boleh? Langsung aja, nggak usah malu-malu. Malu bertanya sesat di ujian ya. Di UTS. Di UTS, sekarang mau UAS ya. Baik, ada pertanyaan, boleh aktifkan mic-nya, bisa berkaitan dengan obat yang tadi. Ada apa saja? Ulangi ya. Golongan yang pertama apa? S inhibitor. Contoh obatnya apa? Captopril, lisinopril, ramipril, ya, enalapril, belakangnya pril. ARB, angiotensin reseptor blocker. Apa contoh obatnya? Losartan, telmisartan, irbesartan, ya, kandesartan. Lalu golongan obat nitrat apa? gliseril trinitrat, Contoh obatnya? Misalnya trinitrat ya, kemudian ISDN, isosorbit di nitrat, isosorbit mononitrat ya, ISMN atau ISDN. Cara penggunaan obat ISDN bisa apa saja? Sublingual. Sublingual atau oral biasa ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Ini golongan obat yang keempat, ada beta blocker ya. Untuk beta blocker, ini contohnya obatnya khas juga ya. Belakangnya lol. Nah, di sini beta blocker ya, sesuai dengan namanya, ini memblok reseptor beta. Apa yang dimaksud dengan reseptor beta? Barangkali nanti akan lebih jelas juga, teman-teman bisa cari juga di literatur ya lebih lengkapnya. Reseptor beta ini ada di mana? Ada di jantung ya, salah satunya. Selain di jantung, kalau yang tidak selektif reseptor beta ada juga di saluran pernafasan selain ada di jantung. Nah, untuk beta blocker ini memblok reseptor beta yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah melalui penurunan curah jantung. Nah, ada 2 bagian ya, ada 2 kategori, ada non-selektif propranolol dan yang selektif beta 1. Nah, beta 1 ini lebih selektif ke tekanan darah saja. Yang non-selektif ini, yang tadi yang di mana reseptor betanya itu ada di saluran nafas, ada juga di jantung. Nah, untuk contoh obat propranolol ya, non-selektif, dia bisa memblok reseptor beta yang tadi ada di 2. Ya, di 2. Untuk yang di jantung bisa menurunkan tekanan darah, tapi kalau yang di reseptor beta yang ada di saluran pernafasan, malah efek sampingnya itu bronkokonstriksi atau penyempitan saluran napas ya. Nah, oleh karena itu kalau di saluran artinya di pasien yang asma ya, di saluran napas itu menyempitkan saluran napas, berarti hati-hati, waspada untuk pasien yang dengan asma ya, ada hipertensi tapi menggunakan obat ini propranolol, karena efek sampingnya bronkokonstriksi, khawatirnya memperparah. Lalu bagaimana ya, tadi kan sesuai dengan guideline ya, GNC kita bisa pilih golongan obat lain ya teman-teman ya. Kemudian selektif beta 1, ini ada atenolol dan metoprolol. Nah, ini lebih aman ya, relatif lebih aman. Nah, untuk kelemahan beta blocker ya, ini efek samping yang mungkin terjadi ya, dan di sini disebutkan ya jarang terjadi tapi serius ya asma ya. Kalau pasiennya asma bisa memicu asma.
Kemudian bisa juga menyebabkan peningkatan TG ya, trigliserida, dan menurun kadar HDL. HDL itu high density lipoprotein ya. Ini adalah lemak baik, bisa disebut dengan lemak baik ya, nama lainnya begitu ya. Nah, berikutnya golongan obat yang keberapa sekarang? Sekarang kelima ya. Nah, kalsium channel blocker, CCB. Nah, ini kalau CCB sesuai dengan namanya, kalsium channel blocker, berarti memblok kanal kalsium, bukan kalium ya. C-nya itu kalsium, calcium kan ya. Nah, memblok pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah. Di mana kalsium itu di dalam tubuh kita dibutuhkan untuk kontraksi otot, termasuk otot jantung. Nah, kalau diblok ya, pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluh dihambat ya, kalau misalnya diblok, maka jantung dan pembuluh itu akan sedikit rileks dan tekanan darah menurun. Contoh obatnya ini kalau dilihat sih tidak terlalu apa namanya, ya ada yang sama ya, tidak terlalu sama semua. Ini ada nifedipin sama amlodipin ya. Nah, untuk obat lainnya ada diltiazem sama verapamil. Ya, contoh obat diltiazem ini juga bisa untuk pasien yang ya apa namanya, untuk melebarkan pembuluh darah jantung kan ya, untuk yang dengan penyakit jantung, tidak hanya hipertensi ya untuk diltiazem. Untuk efek samping yang mungkin terjadi bisa vasodilatasi berlebihan, pusing ya, hipotensi, dan yang lainnya. Nah, obat yang lain sekarang golongan obat yang keberapa? Keenam ya, obat yang bekerja sentral atau pusat. Nah, ini alfa agonis, agonis alfa 2 sentral atau alfa 2 agonis sentral ya. Nah, contoh obatnya ini adalah klonidin dan metildopa. Nah, kedua obat ini bisa menurunkan tekanan darah, terutama dengan merangsang reseptor alfa 2 adrenergik di otak. Nah, teman-teman ini dicatat juga ya, metildopa ini bisa digunakan sebagai obat antihipertensi pada hipertensi ibu hamil. Jadi, ibu hamil yang mengalami hipertensi bisa menggunakan obat metildopa. Teman-teman barangkali masih ingat, Ibu pernah sampaikan nggak? Atau sekarang disampaikan aja ya? Kalau Ibu belum pernah menyampaikan, tapi kayaknya pernah ya. Kalau di apa namanya, kategori keamanan obat dalam kehamilan itu ada 5 ya. Ada 5 apa aja? Kategori keamanan obat untuk kehamilan ada 5. Ada A, aktifkan mic-nya. B, apalagi? C, ada apa lagi ayo? Masih ingat nggak? A, B, C, D, dan X. Bukan E ya. X. Jadi kategori obat, kategori keamanan obat ya pada kehamilan itu ada 5. A, B, C, D, X. A paling aman, X itu kontraindikasi. Nah, untuk metildopa ya masih aman ya. Teman-teman bisa cek, kalau nggak B mungkin A ya golongan obatnya, sehingga masih bisa digunakan aman pada pasien hipertensi ya, pada wanita hamil. Ya, kenapa Bu harus diobati? Bisa nggak kalau nggak diobatin? Ya, kalau misalnya tadi kalau modifikasi gaya hidup itu bisa menurun, tapi kalau tidak ya supaya menghindari resiko terjadinya eklamsi ya. Preeklamsi ya bisa menggunakan obat ya. Khawatirnya kalau tekanan darahnya itu meningkat pada ibu hamil itu bisa menyebabkan kejang ya, teman-teman. Jadi fungsinya juga kenapa setiap bulan kan dicek tekanan darahnya itu ya. Dan metildopa itu salah satu obat ya, biasanya diresepkan oleh dokter gitu. Lanjut ya, untuk perangsangan ini menurunkan aliran simpatetik dari pusat vasomotor di otak dan meningkatkan tonus vagal. Ya. Penurunan aktivitas simpatetik bersamaan dengan meningkatnya aktivitas parasimpatetik. Baik simpatetik atau parasimpatetik itu saraf, bisa dibilang saraf tidak sadar ya. Saraf, sistem saraf otonom. Nanti teman-teman belajar apa saja efek dari sistem saraf tersebut ya. Nah, sehingga dapat menurunkan denyut jantung, CO ya, cardiac output, kemudian total peripheral resisten, aktivitas plasma renin, dan juga refleks baroreseptor ya, tekanan darah menurun ya. Golongan terakhir ya ini alpha blocker. Nah, untuk alpha blocker ya, kalau yang tadi agonisnya alpha 2 ya. Kalau ini alpha blockernya alfanya tidak selektif tapi alpha blocker saja. Nah, ini
mekanisme kerjanya menghambat rangsangan pada reseptor yang disebut alfa adrenergik, sehingga dikenal juga dengan obat antagonis alfa adrenergik, ya, agen penghambat adrenergik atau agen penghambat alfa. Untuk obatnya, ya, ini belakangnya ada yang serupa ya. Obat pertama sama ketiga nih, doxazosin, ya, prazosin. Ini bentuk garamnya HCl, jadi doxazosin, prazosin, HCl, sama indoramin. Ini contoh obat alpha blocker. Baik, barangkali itu saja teman-teman. Ada pertanyaan, silahkan. Untuk golongan obat antihipertensi. Silahkan yang mau bertanya, aktifkan mic-nya langsung atau boleh di kolom chat berkaitan dengan hipertensi. Silahkan. Silahkan, ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Kita review ya, golongan obat yang paling pertama. Kita review lagi golongan obat. Oh, ini dulu. Penanganan non-farmakologi ya, terapi non-farmakologi pada pasien hipertensi. Ada apa saja? Silahkan sebutkan satu aja, Siti Rizkia. Satu penanganan non-farmakologi. Bisa menjawab Ibu, diet sodium. Ya, diet sodium ya. Artinya mengurangi kadar natrium, kadar garam. Kemudian apalagi Resta, udah ya, Dea aja, Dea Agustin. Satu, terapi non-farmakologi. Gaya hidup sehat, Bu, makanan sehat contohnya Ya, gitu. baik, terima kasih. Dela, apalagi? Menghentikan kebiasaan merokok, Ibu. Ya, terima kasih. Anita? Ada lagi? Olahraga yang teratur Ibu dan minum air putih. Ya, minum air putih, tapi hati-hati ya. Minum air putihnya tadi kan untuk pasien tekanan darah itu tetap tetap dibatasi gitu ya. Oke, satu lagi apa nih yang terkait dengan BMI apa? Penurunan berat badan Ibu. Ya, terima kasih Resta. Ya, penurunan berat badan ya, kalau diperlukan ya sesuai dengan tadi BMI. Udah pada ngecek masing-masing BMI masuk di mana? Ya, pakai tabel BMI. Jangan lupa tadi menghitung BMI. Teman-teman bisa selalu ingat karena itu aplikatif ya. Kecuali ibu hamil nggak bisa pakai non farmakologi itu ya. Tidak bisa diaplikasikan pada ibu hamil. BMI sama dengan apa? Berat badan per tinggi badan kuadrat. Berat badannya satuannya dalam kilogram. Untuk tinggi badan satuannya apa? Dalam meter. Jadi dikonversi dulu ya, tinggi dalam sentimeter diubah ke meter dulu. Paham ya? Lanjut, kita akan bahas. Oh, ini alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Apa? Sebutkan. Dari S hurufnya. Cindy barangkali ingat tadi Ibu menyampaikan apa? Sphygmanometer. Nah, kurang lengkap. Sphygmomanometer. Sphygmomanometer ya, ada yang manual, ada yang digital. Manual ada yang mengandung raksa ya, atau yang hanya bulat ya kayak bentuk jam itu. Kemudian ada juga yang digital ya, pakai baterai. Teman-teman masukkan tuh bandnya ke lengan pasien, langsung diklik nanti akan memompa sendiri dan akan menunjukkan sistol per diastolik nanti ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke golongan obat ya. Untuk terapi farmakologi ada ACE inhibitor ya. ACE inhibitor itu apa? Angiotensin converting enzyme inhibitor.
ya, menghambat pengubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, ya. Nah, contoh obatnya apa? Belakangnya pril. Captopril, enalapril, Enalapril, lisinopril, ramipril. Nah, efek samping yang khas Jessica apa dari golongan obat ini? Banyak dilaporkan, Jess. Apa? Apa? Batuk kering, Ibu. Iya, betul, batuk kering ya. Dikarenakan apa ya? Menghambat degradasi bradikinin. Bradikinin itu apa? Senyawa yang menyebabkan batuk. Jadi bradikininnya dalam tubuh ya meningkat. Kemudian golongan obat berikutnya ada ARB, angiotensin reseptor blocker. Apa contoh obatnya? Tan belakangnya. losartan, irbesartan, telmisartan, Kandesartan, ya, valsartan, ya, memblok reseptor angiotensin tipe angiotensin 2 yang tipe 1, ya, tipenya tipe 1 yang memperantarai vasokonstriksi, kemudian juga saraf simpatik dan yang lainnya. Nah, kemudian untuk berikutnya golongan nitrat ada apa aja contoh obatnya? gliseril trinitrat, isosorbit, Isosorbit dinitrat, Iya, isosorbit isosorbit, mononitrat. Ya, penggunaannya biasanya bisa menggunakan aplikasi apa? Cara apa? sublingual atau oral. Atau oral biasa. Ya, kalau sublingual di bawah lidah tabletnya. Untuk pasien yang tidak bisa melarutkan bisa ganti ya bentuk cara aplikasi yang lain. Kemudian berikutnya ada beta blocker. Beta blocker ada obat yang belakangnya LOL. Apa aja tuh? propanolol, atenolol, popol, metoprolol. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya ada CCB, calcium channel blocker ya, memblok kanal kalsium. Apa contoh obatnya? Nifedipin, amlodipin. Ya, betul. Ya, ada diltiazem, amlodipin, nifedipin. Ya, verapamil. Berikutnya ada agonis alfa 2 sentral. Ada apa aja? Contoh obatnya. klonidin, Sama metildopa. metildopa. Nah, untuk pasien wanita hamil dengan hipertensi bisa pakai apa? Metildopa. Ya, lanjut. Yang terakhir ya, alpha blocker. Belakangnya ada sosin ya. Apa aja? Doxazoxin, prazosin, HCl. Ya, Indoramin. Baik, terima kasih teman-teman ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya apa yang telah Ibu sampaikan hari ini. Terkait dengan obat antihipertensi sudah lengkap, teman-teman bisa dibantu dengan membuat mind map sendiri ya. Untuk dihafal sendiri supaya nanti memudahkan ketika ujian ya. Teman-teman bisa buat mind map-nya sesuai dengan keinginan, mau bentuknya peta atau tabel ya. Bisa apa saja. Nah, golongan obat dulu ya, golongan obat, kemudian mekanisme kerja, contoh obat, contoh efek samping ya, terutama yang banyak dilaporkan. Ya, itu bisa dibuat ya teman-teman supaya nanti nggak terlalu berat ya. Karena ya tidak memungkiri ini kan nanti akan mungkin ada lagi menjadi soal UKOM, jadi teman-teman tuh lumayan gitu udah nyicil dari sekarang ya. Baik, barangkali untuk hari ini itu saja teman-teman. Untuk kasus silahkan melanjutkan ya, mengerjakan studi kasus pada modul ya. Insya Allah nanti bertemu lagi, kita akan bahas ya, mudah-mudahan minggu depan Ibu bisa, kalau nggak salah minggu depan memang bagian Ibu ya jadwalnya, nanti bisa kita lanjutkan untuk pembahasan kasusnya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.